Warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Fa inni abdun mithli zakilun. Fa inni abdun himli zakilun. Walidunubun mithalar rimali. Walidunubun mithalar rimali. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri. Ya ayyuhan nabi wal kaukabud durri. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Anta imamul hadara sultanuhal ghaibi. Ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, antal murtaja ya umaziham. Isfa'lana ya khairal lana. Antal murtaja ya umaziham. Isfa'lana ya khairal lana. Isfa'lana ya habibana. Isfa'lana ya habibana. Laka syafa'ah ya Rasulullah. Ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, ya Rasulullah. Ya Nabi, laka syafa'ah wa hadha matlabi. Ya Nabi, Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. In qila zurtum bima rajatum ya akramal khalqi ma naqulu. Kullu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usul. Kullu raja'na bi kulli khairin wajtama'al far'u wal usul. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Komar. Tapi langsung dia yang sama ya. Tapi langsung ya gitu ya. Lagunya apa yang kedua? Komarun. Ada Talak yang pertama Komarun. Sudah Komarun ya Sayyidi ya. 1, 2, 3. Komarun, Komarun, Komarun sidenan Nabi, Komarun wajamil, wajamil, wajamil sidenan Nabi, wajamil wa kaful Mustafa kalwardi nadi Allah wa iltaraha yabqa iza masat ayadi wa ammana wa kullal ibadi wa iltaraha yabqa iza masat ayadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi wa amma nawaluha kullal ibadi habibullahi ya khairal bara ya Komarun, Komarun, Komarun sidenan Nabi, Komarun wajamil, wajamil, wajamil sidenan Nabi, wajamil ya Sayyidi ya Rasulullah ya man lahu jah indallah ni'mal musilin waja'u li dhambi ya astaghfirunallah sidenan Nabi, 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 sidenan Nabi di Muhammad amin kutabi habibin Nabi Sidi Muhammad amin kutabi habibin Nabi. Oke, cukup. Terima kasih. Tepuk tangan untuk adik semuanya. Terima kasih Dek Fatir Hasbian Aziz dan Mbak Afkarina Khairuz Zumro. Oke. Untuk acara selanjutnya mungkin acara Semua Hitam yang akan dipimpin oleh Pak Budiono. Monggo waktunya Pak Budi. Sebelum dimulai absen dulu. Oke, silakan. Mohon maaf sebelum acara dimulai untuk cekeng kehadiran. Ini yang belum tanda tangan daftar hadir Aptar Devi Kurniawan. Berikutnya Agil Ari Sangkuriang. Berikutnya lagi yang belum tambah hadir Alfian Nur Sahputra. Ada yang mewakili tapi ya.
Kinanti. Ada yang mewakili? Mudah-mudahan undangannya sudah nyampe. Berikutnya Ahmad Nizam Zaki. Tapi kakaknya hadir ini sepertinya. Berikutnya lagi Haidar Nur Akbar. Hadir ya? Iya, Akbar. Haidar Nur Akbar. Ada? Ayo sini, Dik. Oh, sudah. Haidar Nur Akbar kok. Salah tempat. Oh, bukan. Oh, sama Akbarnya belakang ya. Oke. Sudah. Jadi sampai saat ini yang belum hadir 1, 2, 3, 4, 5. Mudah-mudahan sebentar lagi menyusul. Monggo. Pak Budi. Pak Budi, Pak Rias di mana? Di sini. Oh, sini. Pak Budi ini bukanya. Tes. Aku gak tahu HP. Masyarakat sudah absensi ini sudah ya yang sudah mulai tapi ini berarti membuka Tilawah. Dapat tilawah. tak tulis Bacaan. Nafisa adik Nafisa Sambutan. Pak Ketua Ketua panitia. Enggak usah salah ketuanya sih. Panitia. Ketua takmir. Yang mana? acara penting Takmir atau panitia? ya udah Iya, siap biar siap kita tausiah terus langsung pembagian tausiah lanjut doa tausiah lanjut doa pemberian santunan Pemberian tamu. pemberian santunan itu Kuise piye kuise? Karena duit jare kemenak ana anggaran. Nggih, sebentar. dicatat dulu Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وبعد. Yang kami hormati Bapak Kiai Haji Kusno yang sudah berada di tengah-tengah kita sekalian, yang nanti insya Allah akan memberikan tausiah kepada kita sekalian pada siang hari ini. Yang kami hormati sesepuh, para sesepuh, ketua RW, ketua RT di perumahan Masrib yang pada kesempatan ini telah hadir pula di tengah-tengah kita. Yang kami hormati Bapak Ibu tamu undangan pada kegiatan Temaitam pada siang hari ini. Yang kami hormati Ketua Takmir dan seluruh jajarannya serta adik-adik sekalian yang sudah hadir pada siang hari ini yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah SWT. Alhamdulillah, Allah masih memberikan begitu banyak nikmat kepada kita sekalian. Salah satunya adalah nikmat sehat dan juga nikmat sempat, sehingga kita bersama-sama bisa hadir pada kesempatan siang hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan Allah selalu memberkahi hidup kita, umur kita, waktu kita, rezeki kita. Amin ya rabbal alamin. Salat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya kelak di yaumil qiyamah. Bapak dan Ibu-ibu, izinkan kami untuk menyampaikan susunan Temaitam pada siang hari ini. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian nanti dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Yang ketiga sambutan, keempat tausiah dan doa. Yang kelima adalah pemberian santunan dan ditutup pada rangkaian acara yang keenam. Mari bersama-sama kita buka pertemuan Aitam pada siang hari ini dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Dilanjutkan acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan Adinda Abisah. Waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin
Sadaqallahul azim. Semoga yang membaca dan yang mendengarkan selalu mendapatkan petunjuk Allah SWT. Bapak-bapak dan ibu sekalian, kita lanjutkan acara yang ketiga, yaitu sambutan oleh ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Sigit Sujitno. Waktu dan tempat dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sholli sholli wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati Bapak Kusno, Bapak Ibu Pinispuh, Bapak Ketua RW, Ketua RT di lingkungan Perumahan Mastrip, juga Bapak Ketua Takmir dan pengurus yang lainnya. Yang saya hormati pula ibu-ibu muslimat yang tergabung dalam pengajian RW masing-masing ataupun wali dari anak-anak adik-adik yatim maupun piatu. Juga yang saya sayangi adik-adik yang sudah ditakdirkan Allah menjadi yatim ataupun piatu. Pertama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat dan barokahnya. Alhamdulillah kita masih diberi sehat dan sempat terlebih untuk menghadiri acara temu aitam kali ini yang kebetulan dilaksanakan hari Ahad pada sholat duhur, karena bagi-bagi waktu bertepatan dengan peringatan HUT RI ke-77, banyak kegiatan di masing-masing RW. Yang kedua, salawat dan salam mari tetap kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta hadirin yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kegiatan santunan anak yatim kali ini kita patut bersyukur karena lebih meriah dibanding saat pandemi tempo hari. Jadi kita sudah ada keberanian, ya, sudah mudah-mudahan sudah ada tanda-tanda kegiatan yang normal lagi seiring dengan meredanya virus corona ini. Mudah-mudahan sudah berakhir dan kita kembali lagi bisa beraktivitas seperti semula. Bapak Ibu yang saya hormati, akan saya laporkan jenis santunan untuk anak-anak yatim di Masjid Juwadani. Ini perlu diketahui oleh para hadirin bahwa santunan anak yatim ini kita
lakukan kurang lebih 1 tahun itu ada 4 kali. Jadi untuk yang dana pendidikan itu diberikan awal semester, berarti awal semester ganjil, awal semester genap. Kemudian juga saat Idul Fitri itu. Kemudian yang keempat adalah saat temu aitam. Jadi seperti ini. Alhamdulillah kesadaran dari warga Perumahan Mastrip ini sudah tinggi untuk membantu menyantuni anak-anak kita ya, yang khususnya yatim dan yatim piatu. Kemudian klasifikasinya untuk yang santunan pendidikan itu prioritas adalah warga Perumahan Mastrip yang usia sekolah. Tapi nanti kalau setelah lulus SMA itu sudah dianggap balik, kita hentikan, kita ambil, kita angkat yang kecil yang sudah mulai masuk sekolah. Jadi begitu secara berkelanjutan. Nah, sedangkan untuk temu aitam kali ini kita kolaborasikan dengan anak-anak yatim yang ada sangkut pautnya dengan warga di Perumahan Mastrip. Misalkan anak asisten rumah tangga yang bekerja di Mastrip. Begitu. Jadi total kurang lebih untuk kali ini itu kita santuni 30 anak yatim ataupun yatim piatu. Jadi itu yang perlu kami laporkan pada kesempatan kali ini. Kemudian bagaimana kita menggali dana itu di masjid ini ada kotak infak, dipilah-pilah, ada infak operasional masjid, ada infak anak yatim, kemudian satu lagi infak apa itu? Du'afa juga jadi program kita tiap bulan, insya Allah kita beri santunan. Nah, dari perolehan itu saldo sampai dengan akhir Desember tahun 2021 itu sejumlah 43.843.500 rupiah. Kemudian infak selama tahun berjalan tahun 2022 sampai dengan hari ini itu diperoleh pemasukan sejumlah 16.667.000 rupiah. Kemudian infak insidental, jadi ini kita sosialisasikan, kita siarkan pada warga Mastrip. Alhamdulillah ini banyak donatur atau saudara-saudara warga Mastrip yang peduli terhadap anak yatim. Itu secara singkat kurang lebih 2 minggu ini, 2 minggu ya, dari rapat akhir Juli itu kita share bahwa akan ada santunan anak yatim yang dilaksanakan hari ini. Itu infak insidental dapat 10.673.000, sehingga total dana yang ada 71.100.000
83.000. Nah, yang akan disalurkan pada saat ini sejumlah 37.100.000, sehingga kas yang ada nanti tinggal 34.083.000 rupiah. Jadi ini secara simultan, secara terus-menerus dana infak yatim ini ada pemasukan, sehingga kita bisa secara rutin menyantuni anak-anak yatim, tidak hanya pada saat aitam atau bulan Muharram, tetapi pada awal-awal semester karena diperlukan untuk biaya pendidikan. Alhamdulillah, saya sampaikan terima kasih yang tak terhingga pada pengurus takmir yang sudah kompak dan menyokong, membantu terlaksananya kegiatan ini, terlebih pada ibu-ibu yang sudah bersusah payah ya, menyiapkan segala sesuatunya. Termasuk saya sampaikan terima kasih tadi pada adik Nafisah dan yang main kentrung. Insya Allah adik Nafisah ini saya dengar sudah hafid 6 juz ya. Alhamdulillah ya. Mudah-mudahan dengan demikian menambah semangat dan motivasi lagi untuk lebih gencar murojaah dan kedepannya bisa hafid 30 juz. Bapak Ibu yang saya hormati, harapan dari pengurus takmir untuk kedepannya kita bisa memperluas jangkauan sasaran yang akan menerima santunan, tidak terbatas pada perumahan Masrib, tetapi kalau bisa kita ekspansi lebih luas lagi. Mudah-mudahan dengan memperhitungkan donasi yang terkumpul ya. Tapi lebih penting adalah kontinuitas kita bisa menyantuni anak-anak yatim itu yang kita pikirkan ya. Mudah-mudahan kedepannya para donatur dermawan yang ada di perumahan Masjid ini diberi sihat dan keikhlasan sehingga tetap setia secara ajak membantu untuk kas anak yatim ini. Mungkin itu sekedar yang perlu saya laporkan, kurang lebihnya mohon maaf, dan nanti mohon berkenan Bapak Ustadz Kusno ini menambah motivasi anak-anak yatim supaya lebih besar hati dan semangat. Yatim itu bukan kehendak kalian ya, tetapi ini sudah takdir dari Allah. Jadi adik-adik diberi ujian mulai kecil, mudah-mudahan bisa mengatasi segala ujian itu. Mungkin itu aja, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan terima kasih atas sambutannya. Bapak Ibu tamu dan sekalian, kita lanjutkan acara yang keempat, yaitu tausiah sekaligus nanti akan ditutup dengan doa kepada beliau Ustadz Kusno dan Bapak, kami persilakan. Kenapa?
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna istinaba. A'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Amin. Hadratul muhtaramin, para alim, para kiai, asatid, muka agama, tokoh masyarakat yang kami muliakan, wabil khusus ketua takmir, ketua RT, RW, muslimat, dan seluruh anak-anakku yang hari ini oleh takmir Masjid Syuhada bersama dengan warga yang ada di Masrib ini dilakukan santunan aitam. Pertama, tentu kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk menghirup nafas, bernafas yang masih lega. Karena saya mengalami kasus pandemik 1 tahun yang lalu yang sempat masuk di rumah sakit opnam selama 6 hari. Bagaimana kiri kanan depan belakang satu kamar isi 4 orang, kamar seperti itu, dan tidak boleh dijenguk oleh keluarga. Itu luar biasa. Masih bisa bertahan hidup itu kalau tidak karena irodahnya, kehendaknya, sulit. Napas saja sudah ngos-ngosan. Bahkan samping saya itu sampai gak sadar, kemudian gerak itu infusnya lepas, darahnya ngalir. Ya, luar biasa. Ya. Saya diberi kesempatan untuk merasakan ya, opname di rumah sakit. Habis itu karantina selama 28 hari, tidak cukup 14 hari. Karena ternyata saya kena yang panjang. Ya, kena yang panjang. Nah, karena itu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala hari ini masih bisa bertemu seperti ini. Ya, hari ini kita masih bisa bertemu seperti ini. Jadi betul, Pak. Hidup itu bukan kemauan kita. Keadaan menjadi yatim atau tidak, atau siapa yang berangkat dulu, nun sewu, Bu. Kalau ditanya ibunya apa bapaknya, kira-kira ibu jawab siapa dulu berangkat? Bu, jujur Bu, ini jamnya jam 1 loh ya. Saya angkat tangan ini. Minta bareng, kasihan dong anaknya. Ya kalau ditanya siapa yang dulu, biasanya nggak ada yang siap untuk duluan. Kenapa kok nggak siap? Nanti sedikit kita kasih rahasianya. Demikian pula kalau bapak-bapak ini ditanya, Pak, sing berangkat jenengan dhisik napa ibuke? Jawabannya ya ora iso. Ya. Kalau saya ditanya, itu istri saya yang menjawab. Jawabannya begini, lebih baik saya dulu, Mas. Karena sampai besok ganti istri. Luar biasa istri saya itu. Tadi lebih baik saya dulu tapi tidak nyusahin orang. Ya. Bapak Ibu yang kemuliakan,
Ada dua hal yang ingin saya sampaikan dengan singkat saja pada pertemuan ini. Yang pertama, siapa tadi yang membaca Al-Quran? Nafisah, yatim juga. Ya, mana Mbak Nafisah? Sini Mbak, sini Mbak. Aku mau ngasih bonus sampean. Ya. Mudah-mudahan ada isinya. Sini Mbak Nafisah. Ya. Saya punya hijau dan punya merah. Ya. Ya, mohon diterima ya. Mudah-mudahan berkah. Ya. Terima kasih. Oh iya. Kenapa? Jeglek. Iya. Begitu kuatnya gelombang sedekah. Listrik sampai mati. Nah, dari kanan saya, ibunya kok nggak dikasih Pak, urusan takmir karo Pak RW. Pokok sing ngopeni ibuke tak serana takmir karo RW ini. Nggih. Sampean tadi nih Mbak Nafisa moco iku saya menghayati yang dibaca Pak. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Jane kalem bahasanya tadi, tapi nek jaman rasane tidakkah kau melihat siapa yang mendustakan agama? Sampai itu dilokne, Pak. Muslimat sing ngrungokne asli dilokne karo Mbak Nafisa itu. Goblok ora mari-mari. Tak takoni siapakah pendusta agama itu. Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, dia yang tidak peka terhadap keadaan anak yatim. Yang enggak peka tapi pekok. Pekok itu isine memuring-muring tok nang anak yatim itu. Ya, kolo-kolo anak yatim dibantu, tapi karena motivasi ingin dapat yang lebih dari apa yang ia berikan. Ya. Padahal tahukah kamu siapa pendusta agama? Dia yang membiarkan, tidak memikirkan, mentelantarkan, mengabaikan anak-anak yatim. Alhamdulillah, Perumahan Masrib menjadi salah satu komunitas yang terbebas dari pendusta agama. Kan tadi itu sudah jelas laporan panitia, minimal 4 kali Bapak dalam 1 tahun. Untuk yang akan datang kita akan tingkatkan. Tidak cukup 4 kali. Harus 12 kali. Kenapa? Gajinya ping 12. Enggak, saiki 14 gajinya. 14 kali. Mas Trias ini dulu yang lama di keuangan ya. Masuk di keuangan Mas. Ya. Saya senang dengan beliau Pak. Jadi pertama kali dinas itu ikut saya. Artinya ikut saya ditugaskan bantu saya. Padahal bukan saya yang dibantu, saya bantu dia. Alhamdulillah sekarang sudah ada di kabupaten menjadi orang yang selalu mensupervisi saya. Tapi enaknya orang tua itu kalau disupervisi anaknya itu enak, lebih tenang gitu. Kalau salah mesti dibenerin gitu. Kalau yang supervisi orang lain itu biasanya, wah ini tidak bisa, auditnya nggak cocok. Alhamdulillah. Makasih Mas Trias. Dan dulu tak suruh segera selesaikan kuliahnya di sarjana ekonomi ya. Ekonomi, jangan jadi sarjana edan. Saya masih ingat dalam dunia administrasi itu ada namanya yang real dan ada yang namanya abstrak. Bingung ini. Di pembukuan nggak ada Pak yang abstrak itu. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tidak bisa. 1 tambah 1 lebih dari itu. Saya bilang bisa. Itu kalau pakai kacamata agama.
Alhamdulillah aktif di masjid Pak ya. Ini yang membahagiakan kita. Jadi ayat tadi itu nek dirungokne masa macane kelemek ngono ki, jangget ning kene kuwi. Kenapa? Tahukah kamu siapakah yang mendustakan agama? Dia adalah yang tak punya peduli, tak punya peka, tak mau berpikir akan nasib anak-anak yatim. Alhamdulillah panjenengan sudah berusaha untuk melepaskan diri dari stigma, cap, stempel sebagai pendusta agama. Wis kata terus nih, karena bicaranya hanya anak yatim. Nih terus nih sik dawa engko iku. Kemudian Allah berfirman, wa yas'alunaka madza yunfikun. Para sahabat menghadap pada Rasulullah. Duh Kanjeng Nabi, kalau aku berbelanja, bagaimana cara aku membelanjakan harta aku? Jadi cara berbelanja itu di zaman Nabi ditanyakan. Karena bagi yang melarat dengan yang kaya itu beda cara belanjanya. Persis karena Mas Trip nggih. Dan Mas Trip nek sugih karo melarat belanjane beda nggih. Nek melarat nek melijo, nek sugih nang gone mall. Napa ngoten nggih? Kira-kira ngoten nggih. Jadi yang kaya itu mesti shopping. Angger ana tuku anyar dileboni. Tapi nek sing gak duwe, wis cukup lah nang ngene mlijo iki. Iku nek ngenyang dawa. Ya, cari harga yang lebih murah. Nah, di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini sudah ditanyakan, ya Rasulullah, wa yas'alunaka madza yunfikun. Mereka menanyakan kepada engkau mengenai belanja. Itu bagaimana? Kul, Kanjeng Nabi yo gak iso langsung jawab. Engko nek tak jawab carane wong sugih, apa sing carane wong gak duwe? Nek tak jawab carane wong gak duwe, ya apa perasaane sing sugih? Kanjeng Nabi berdiam diri, kemudian turun ayat kul, wahai Muhammad, katakan kepada sahabatmu itu, katakan kepada pengikutmu itu, wama anfaqtum min khairin. Satu, kalau mau belanja, carilah dari yang baik. Rizki yang baik itulah yang dibelanjakan. Jangan cari rezeki yang buruk. Apa enak rezeki yang buruk? Ada rezeki yang buruk itu. Rezeki yang belum jelas-jelas baiknya. Ya, contohnya misalkan jenengan itu punya perusahaan, terus memperkerjakan orang, mencatat penerimaan, ditulis sebagai pendapatan. Bosone Pak Trias, ada penerimaan, ada pendapatan, tak selamanya penerimaan berujung dengan pendapatan. Durung ditokne biaya, wis sampean hitung gawe blonjo kepentingan sampean. Itu termasuk rezeki yang masih belum baik. Kenapa? Di dalamnya masih mengandung unsur kesyubhatan. Ya, durung ditutup. Tapi digunakan blonjo wong iki. Ah itu. Ya. Kalau kamu belanja, cari rezeki yang wa ma anfaqtum min khairin, dari yang baik walaupun belum yang terbaik. Tapi sudah harus dari yang baik. Asli itu sudah hak milikmu. Hak milikmu. Bukan bercampur dengan hak orang lain. Satu, rezeki yang baik. Lah, rezeki yang baik itu rezeki yang diperoleh dengan kasbiliat, dengan kerja keras, dengan usaha mandiri. Bukan diperoleh dari meminta. Ya, itu rezeki yang baik. Tuh. Nah, Nabi diperintah Allah untuk menyampaikan, Muhammad, sampaikan kepada yang bertanya itu bahwa yang akan dibelanjakan dari yang baik itu falil walidaini, yang pertama untuk kedua orang tuamu. Setelah untuk diri, istri dan
anakmu. Jadi kalau kamu dapat satu dirham untukmu, dapat lagi 1 dirham untuk istrimu, dapat lagi 1 dirham untuk anakmu. Tapi biasanya 1, 2, 3 ini menyatu. Pokoknya kowe duwe sithik akeh, maka kasihlah makan apa yang kau makan, berikanlah pakaian seperti apa yang kamu pakai. Apa itu? Istri dan anak-anakmu. Nah, punten Pak Trias, saya itu kadang-kadang cerita kan rada greget nih. Yang paling susah itu kenapa? Ustadz itu kok selalu kalau pulang bawa berkat ya? Karena mengeterapkan itu, kasihkan makan apa yang kau makan. Ustadz kan jarang makan di warung. Makannya jamuan-jamuan itu ya. Jamuan itu ini yang dimakan di jamuan tadi. Ini juga neng warung, beda kelasnya bisa. Jadi perintahnya kasih makan apa yang kau makan, kasih pakaian apa yang kamu pakai. Itu kalau suami istri dan anak. Loh, itu sudah tercukupi lil walidain wal aqrabin. Jangan lupa, kita tidak besar seperti ini ujuk-ujuk. Ujuk-ujuk itu apa ya? Tahu-tahu tiba-tiba tahu-tahu. Kita menjadi besar seperti ini, menjadi dewasa seperti ini, dulu kita ya anak-anak, kita ya bayi, ya kan? Maka ada kerabat keluarga kita yang dulu ikut peran serta membesarkan kita. Bukan karena dipungut, ya karena ibu kita pergi ke pasar misalkan, karena duitnya gak cukup nih anak dijak. Soalnya arek cilik iku kadang-kadang njaluke iku ora ngerti kemampuane wong tuwa. Gitu. Ada itu kadung digawa anake budal nang ngene pasar, ati blonjo beras, lah anake mandek nang ngene golekan. Golekan apa? Boneka. Berhenti di situ, ndak wajib hukumnya harus pulang bersama dengan boneka itu. Padahal duitnya kayak tuku boneka gak cukup. Mergane ngerti karaktere anak indal, koyo ngene kuwi dititipno nang ngene adike. Adike berarti bule atau paklik dari kita. Begitu dititipkan, ditinggal dapat 10 langkah, digendong, tahu-tahu buang air. Ya, jenenge arek cilik. Buang air. Waduh, wis kadang-kala gedolanan. Wis main kotorannya sendiri. Namanya anak kecil dulu itu kan, ya. Nek saiki SC arek cilik tangi turu nyekel HP kok. Bahaya iku lho sandingane HP nek saiki. Nek mbiyen kan ndak. Nah, pada waktu itu ada korban kan, ada pengorbanan, ada jasa yang diberikan oleh kerabat kepada kita. Fal aqrabin. Jangan lupa kita punya utang kebaikan dengan mereka. Maka kalau kamu masih punya setelah untuk kedua orang tuamu, berarti masih punya dirham yang kelima. Jangan lupa dirham kelima ini untuk kerabat familimu. Jauh Pak, dicari. Jangan punya alasan jauh Pak, dicari. Karena ayatnya kurban, kerabat, akrobin. Kalau sudah kerabatnya sudah mendapatkan kebaikan kita dari belanja kita, jangan lupa yang ke berikutnya wal yatama, anak-anak yatim, digoleki anak-anak yatimnya. Alhamdulillah, berarti secara hierarki ya, warga Masrib ini sudah berpikirnya keluarga inti suami istri anak sudah tercukupi, kemudian kedua orang tua sudah tercukupi, kemudian kerabat famili sudah tercukupi, maka lari yang keempat adalah anak-anak yatim. Auladul aitam, anak-anak yatim. Alhamdulillah. Berapa tadi? 37 ya? 37 ya Pak ya? 37. Aku terus eling jenengan takon mau ibuke. Iya, nek semakin banyak anak-anak yatim itu berarti kan di situ ada banyak
Gak wani terus ki. Kalau itu serahkan Abu Janda aja lah, gitu ya. Ya. Nah, oke, ini penting. Soalnya di Banyuwangi itu sudah ada keinginan pemerintah untuk membuat perda mengenai poligami itu. Setelah diusut ternyata konon katanya di Banyuwangi itu tingkat kejandaan lebih tinggi daripada tingkat kedudaan. Jadi wong rondo luwih akeh timbangane wong duda. Sehingga banyak wanita yang menjadi kepala keluarga. Ya, wanita menjadi kepala keluarga. Wis gak tak teruske, iku urusane Banyuwangi. Oh, no kene urusane takmir. Karo Pak RT RW ini nggih. Pun ben aku gak melok ruwet mikir iku. Tapi kalau sudah kepada yatim memang diikuti. Jadi akrobin wal yatama wal masakina. Diikuti dengan yang berikutnya kepada masyarakat yang miskin. Nah, niki Pak. Jadi jenengan tadi bilang kalau sudah selesai SLTA, nggih, berarti status yatimnya itu sudah dianggap mandiri, tapi dia masih masuk kategori miskinan, masih masuk kategori miskin. Lepas dari kalimat yang disandang statusnya yatim, masuk ke kelompok miskin, kecuali sudah bisa mandiri. Loh, siapa yang golek ngene iki ora gampang. Sampai hari ini kalau misalkan ada anak-anak yatim yang SLTA ya, kemudian ingin kuliah, mau gabung dengan kami, monggo. Kami ada Yayasan Nurul Husna. Siap mengantarkan sampai dengan perguruan tinggi. Caranya bagaimana? Loh, kita nggak kerja sendiri kok. Yayasan saya kerjasama dengan Mandala, kerjasama dengan UNED, kerjasama dengan UNMU, kerjasama dengan lembaga pendidikan perguruan tinggi yang siap memberi beasiswa. Urusan sekolahnya ditanggung oleh beasiswa, urusan makan sehari-harinya yayasan yang bergerak untuk membangkitkan kepekaan dan menghilangkan kepekoan umat. Nah, jadi bukan kami yang, tapi mereka dihimpun. Sehingga apa? Alhamdulillah. Tahun ini 3 anak lulus S1-nya. 2 anak masuk ke perguruan tinggi S2. Target kita, karena sekarang dunia pendidikan itu tidak cukup hanya SLTA. Jadi niat bantu, yuk ayo ditingkatkan sampai dengan kira-kira dia menjadi muzaki dan munfik. Oleh penggawean, isok nguripi awake, isok nabung, tur dukung kegiatan kita berikutnya. Jadi anak-anak yatim lepas dari keyatimannya masuk dalam status kemiskinan. Kenapa? Masih belum bisa berproduksi. Ya. Nah, pikiran-pikiran seperti itu kadang-kadang di masyarakat itu isek tabu. Jenenge arek yatim iku malah ana sing arek yatim sadurunge balik. Lha wis ah. Durung balik itu artinya kalau usianya ya SMP ke bawah. Kalau sudah naik SMA sudah dianggap tidak anak yatim. Padahal yang kita garap tidak hanya yatiman tetapi juga kaitannya dengan miskinan. Nah, ini. Oke. Ini satu sisi. Ben semangat Bapak iki biasane nek wis rumangsa apik terus luntur, Pak. Perasaan apik gak usah ditingkatne ngono. Tapi nek isih disupport ngene iki insyaallah. Oh, tibake aku sik perlu mengupgrade lagi, meningkatkan lagi. Alhamdulillah. Untuk anak-anakku sekalian dan keluarga pendamping yang dirahmati Allah. Ini sisi yang kedua. Awak dhewe itu diberikan satu panduan oleh Allah melalui cerita yang sangat lengkap mengenai kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Kanjeng Nabi itu setelah mendapat perintah wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, kemudian mendapat wahyu
Wa anzir ashirataka wal aqrabin, dan berikan peringatan kepada kerabat familimu, ya toh, keluargamu dan kerabat-kerabatmu. Kemudian ada dakwah yang sembunyi, ada dakwah yang terang-terangan. Di tengah keberadaan beliau berdakwah ada jedah di mana wahyu itu tidak turun cukup lama. Wahyu itu tidak turun cukup lama. Ternyata begitu turun, namanya surat Ad-Duha. Surat Ad-Duha. Siapa yang bisa untuk membaca surat Ad-Duha? Ayo coba. Sekarang yang laki ya, yang laki. Tadi yang putri coba. Ayo, ada enggak? Oh, Pak Rustam. Oh, kalau itu yatim piano itu. Ayo, silakan. Ayo. 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 Yang laki dulu, ada enggak? Ad-Duha, surat Ad-Duha. Oh, harus berani, laki-laki tampil beda. Ayo, ada enggak? Surat Ad-Duha. Wad-Duha ini loh, ya. Oke. Berarti kita beri pada yang putri. Ayo yang putri. Selain Mbak Nafisa, Mbak Nafisa sudah tadi. Selain Mbak Nafisa, ada enggak surat Ad-Duha? Ibu-ibu, wah semangat ibu-ibunya. Mic-nya coba. Di depan malah apik kok. Di depan disyuting Pak anu. Dihadapkan ke sana. Ayo, coba. Silakan, yang mana? Ayo. Loh, pegang mic aja nggak berani. Ayo diberanikan. Di asrama saya wajib berani berdiri. Jadi kalau mari sholat pokoknya ngarep Pak. Yombo maca kulhu maca apa kan ngadeg. Melatih keberanian. Ayo, auntu. Iya, kita kasih aplaus. Alhamdulillah. Oke. Monggo Mbak berdiri ke sini menerima hadiah. Nah, ini mestinya lebih hebat ya, hebat lagi nih. Oh, yang biru. Oke. Selamat, terima kasih. Alhamdulillah. Loh, ngene iki lho, Pak. Uripku sing penting seneng. Oh iya. Alhamdulillah. Ben rodok padang sih, tak sampekno sih ya. Tak sampekno sih. Kira-kira ono enggak iki sing apal karo terjemahe? Ayo. Bapak ini siap lagi nih bapaknya ini. Yang foto ini mulai tadi gemem. Ayo, ada enggak yang siap menerjemahkan atau terjemahnya? Ayo. Ibu-ibu muslimat? Oke, nek ngono tak terjemahno dhisik ya, ben rada anu. Gak apa-apa. Semoga nutut waktunya ya. Jam berapa? Ya.
Oh, kok jam 2 sih? Wong lagi jam 1 lewat 24 toh. Ya. Jam 2 sek suwe. Oke. Surat Ad-Duha itu turun di saat Nabi mengalami kesedihan. Kok suwe gak turun wahyu dari Allah. Begitu turun, ternyata Allah bersumpah demi waktu duha. Waktu duha itu ono salat sunnah, jenenge salat duha. Saiki sapa sing biasa salat duha? Ayo ngajung. Ya, wis ngaji enteng-entengan ae gak daki-daki, tambah lali kabeh mulai engko. Ayo, sapa sing biasa salat duha? Ngajung. Sampean kan jarene salat duha iku salat sing jemput narik rezeki saakeh-akehe sak berkah-berkahe. Yo. Saiki nek sampean ndonga ngono kuwi ijabahe diantaranya adalah waktu ngaji ini. Ijabahnya itu. Nek sampean iso ngomong tur sampean iku buktinya iya mengerjakan, maka mendapat barokah rezeki tambahan. Nah. Oke, ayo. Siapa? Mas-mas, mbak-mbak. Ayo. Yang biasa sholat duha. Ajung. Mana enggak? Masa enggak pernah sama sekali? Mana? Loh, ibu-ibunya. Gimana Mas Trias? Mas Trias tadi itu bilangnya begini, Ustadz jangan lupa nanti dikasih kuis ya anak-anaknya. Ngono lah kok ibu-ibunya yang minta dikuisin. Oh ibunya anak-anak. Oh hebat. Wah luar biasa. Ibu anak-anak masa ono ibu malaikat. Oke. Yang anaknya dulu ada enggak? Salat duha. Mas Trias, iki anak-anaknya enggak nyambung salat duha sing nyambung ibu ya apa? Boleh. Coba ibu. Ayo mana ibu yang ingin maju? Ayo bu. Sik. Ono ya? Cek. Ya. Ayo, sik, ndi? Ibu mana? Ada? Ayo, maju ibu. Di sini. Biar disyuting. Ibu punya kenangan loh ya. Kalau disyuting. Nah, ayo. Oke. Mana? Ayo. Ngeriki Bu. Kono Mas. Pak ngapunten nggih. Kula radi maju tapi radi mundur malih. Salat duha itu dikerjakan waktunya kapan, Bu? Waktu duha itu kisaran jam? Kisaran jam yang tepat itu jam 8:09. Wis pokoke nek awak dhewe kena sentrongi sinar matahari terasa anget. Ada yang kena sinar matahari terasa dingin? Berarti enggak sehat. Oke. Berapa rakaat? Minimal 2 rakaat. Oh, yang dibiasakan Ibu? Saya. Insyaallah yang lebih istiqomah itu 4. Ngambil tengah ya? Tengah ya. Terus kalau selesai sholat doanya gimana Ibu? Akhirnya, saya ingin yang terakhir itu justru. Saya itu inginnya yang terakhir. Karena ibu doanya hanya inna duha, bauka, merono terus. Sing kanggo ibu, itu yang saya maksud. Jangan malu ke bapak-bapak. Yang coba yang terakhir itu. Allahumma ing. Oh, sudah hafal Pak. Bapak sih malu-maluin. Makanya bikin malu kepada ibundanya. Baik, kita kasih aplaus. Tidak salah, benar itu ya.
Nah, ini tadi katanya jenengan. Oh, hadiah. Oke, Mas Trias, dikasihkan hadiahnya. Dong tapi kasihkan, ojo nyekel iku tok. Ojo nyekel iku tok, gentenan sing nyekel iki. Sing nyekel gentenan. Oh, langsung hubungi? Itu nanti enggak fair saya. Disuruh hubungi takmir katanya, Bu. Oke ya? Oke, deal? Oke. Alhamdulillah. Umpama saya punya istri begitu ya luar biasa juga ya. Nggih, terima kasih. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi. Bu siapa namanya, Bu? Bu Ustaz. Bu Ustaz sampean niki. Oke. Terima kasih. Seorang ibu ingin untuk mengajarkan keberanian kepada putrinya, Pak. Maknanya bukan karena hadiah, bukan. Saya tahu itu. Ibu ingin mengajarkan bahwa keberanian itu penting. Karena itu walaupun tadi saya paksa, coba doa yang untuk ibu gimana? Enggak mau, Isaan. Kenapa? Saya sudah hafal, Pak. Mau saya itu biar sampean tahu juga yang didoakan oleh mereka itu. Ya. Karena kan begini, hidup itu kalau melihat dari kasus yang terjadi di surah Ad-Duha tadi itu kan Kanjeng Nabi sedih kan? Kok sedih nggak datang-datang wahyu itu? Ya, datang kok Allah bersumpah demi waktu duha. Ada apa dengan waktu duha itu? Maka dijawablah, kebiasaan orang yang sholat duha itu oleh Allah diberi jaminan kecukupan rizkinya. Maka diberikan tuntunan di kitab I'anatul Thalibin, Pak. Kalau di hadis Aisyah, setelah sholat itu justru memperbanyak istighfar. Jadi setelah sholat duha itu, doa yang paling mujarab adalah beristighfar. Kenapa beristighfar? Karena mengakui adanya kelemahan diri, kekurangan diri. Dengan mengakui adanya kekurangan kelemahan itu, maka kemudian Allah akan membukakan pintu-pintu kesulitannya. Jadi istighfar itu wa qul tastaghfiru rabbakum innahu kana ghafara yumditkum bi amwalina wa banina. Makanya istighfar itu justru akan membuat keberkahan hidup dari harta yang dipunya dan membawa anak-anak kita menjadi berkah. Jadi kalau di hadis riwayat Aisyah itu setelah sholat 2 rakaat atau 4 rakaat waktu duha maka beristighfarlah. Tapi di kitab I'anatul Thalibin penulisnya menambahkan setelah itu berdoalah untuk mendapat kemudahan rizki. Di antaranya adalah ingkana rizkuna fis sama fa'anzilhu, ingkana fil ardi fa'akhrijhu, wa ingkana ba'idan faqaribhu, fa ingkana mu'assarun fayasirhu, wa ingkana qalilan fakasirhu, wa ingkana haraman fatohirhu, wa ingkana apa? Ba'idan faqaribhu. Ya, jadi itu yang ada. Waktu duha, walaili idza saja, dan demi malam apabila telah gelap gulita. Allah bersumpah waktu siang manusia berusaha, dan Allah bersumpah waktu malam ketika manusia istirahat. Wa ja'alnal laila libasa, aku jadikan malam sebagai selimut istirahat yang paling purna. Apa di situ yang Allah ingin katakan? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu seorang diri. Tuhanmu tidak pernah membiarkanmu seorang diri. Wahai Muhammad, kau tak pernah seorang diri dalam menjalani hidup ini. Ya. Jadi ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula, dan yang akhir harus lebih baik daripada yang awal. Akhirat itu lebih indah daripada dunia. Yang awal harus terkalahkan oleh yang akhir. Ujung hidup kita jaga dengan husnul, bahasa singkatnya begitu, ya.
Jaga mudamu sebelum tua, jaga apa itu longgarmu sebelum sempit, jaga sehatmu sebelum sakit, jaga cukupmu sebelum melarat, jaga hidupmu sebelum mati. Dikon jogo itu kenapa? Karena yang akhir harus lebih baik dari yang awal. Nah, nek ngono kuwi wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Kalau kamu bisa memanage dengan tepat, maka kamu akan mendapatkan imbalan yang membuat kamu suka, membuat kamu bahagia dari Tuhan yang mengatur hidupmu. Artinya, apapun yang kita lakukan jika itu betul-betul dilakukan dengan baik dan benar, akibat dampak hasilnya akan kita rasakan sendiri-sendiri. Maka kepada anak-anak yatim kemudian Allah menyebut alam yajidka yatiman fa'awa. Sapa sing ngerti maksudnya? Karo artine? Iki anak-anak, alam yajidka yatiman fa'awa. Ya. Bukankah Allah menemukan engkau Muhammad dalam keadaan yatim, lalu Dia melindungi dan mengayomi? Subhanallah. Kanjeng Nabi Muhammad itu anak ya Pak Rustam, ini jenengan ini anak yatim napa tua yatim? Ya toh? Saya ditinggal meninggal ayah dan ibu ketika saya sudah dewasa, sudah punya anak. Berarti saya tidak menyandang keyatiman. Itbak Kanjeng Nabi belum sempurna, gak tahu dari yatim mulai cilik. Alhamdulillah anak-anak ini disyukuri siapapun yang mendahului. Nggih Bu, nggih, napa bapak dhisik, napa ibu dhisik mau, urusane Gusti Allah, gak usah dirisaukan. Kita sebagai yang terpilih yang masih hidup, ke anak-anak kita supportkan. Kanjeng Nabi Muhammad itu lahir menjalani hidup sebagai anak ya minimal sekurang-kurangnya kalau panjenengan nanti menghadap kehadirat Allah, anak-anak yatim sudah punya alasan. Aku seperti Muhammad hidupku. Kenapa? Aku dalam keadaan yatim, masih kecil. Ngono ya. Jadi arek sing cilik-cilik yatim sampean wis koyok Kanjeng Nabi. Minimal jadi yatimnya, yajidka yatiman fa'awa. Yang memberikan jaminan, ngapunten Pak, ngapunten nggih, jenengan bisa menghimpun dalam waktu 1-2 pekan ya. Tak delok laporannya jenengan tadi berapa puluh juta? 10 juta ya, yang spontanitas tadi itu 10 juta. Iku duduk mergo jenengan sendiri, tapi itu Allah menggerakkan hati mereka. Loh masuk sampean woro-woro, bapak ibu sedina ping 5 angger mari salat, bapak ibu, tapi kalau ditutup hatinya oleh Allah, maka tidak ada serupiah pun yang masuk ke panitia. Inilah yang harus dijadikan kesadaran kita, bahwa Allah memberikan rizki, jaminan pemenuhan kebutuhan anak-anak yatim itu Allah yang memberikan jaminannya. Fa'awa, aku yang mengayomi, aku yang melindungi. Wa wajadaka ailan fa'agna. Kanjeng Nabi itu menjadi orang yang hidupnya penuh dengan kekurangan, ail. Makanya pindah dari asuhan kakek, pindah ke asuhan paman, ya toh, sampai yang terakhir berdagang dengan saudagar kaya tapi janda. Jenenge Khadijah, sugih tapi cok banter-banter.
Ya. Nah, golek ngono angel. Begitu dia bekerja sebelum menjadi pedagang, jadi apa? Jadi pengembala kambing. Ngapunten adik-adik yang laki sudah pernah ngembala kambing belum? Aku takon. Yang pernah mengembala kambing dapat hadiah. Ada enggak ini yang pernah mengembala kambing? Enggak ada. Mengembala ayam lebih kecil dari kambing? Ayam? Enggak ada. Enggak ada. Ngingu petik enggak ono. Enggak ono kabeh ya. Alhamdulillah. Jenengan semuanya tidak mengalami seperti yang dialami Kanjeng Nabi. Saya mengalami. Nah, jadi ini dari yatimnya aku mau gak oleh menang sampean, nek teko angon wedhuse menang aku. Ini pengembala kambing yang gak sukses. Mosok aku sampai digegeri tok karo ibu kumbiyen niku. Wedhus apik-apik tuku nggone tangga, sampean openi kok dadi kuru-kuru sih, Gus? Lah ndak ngerti, Bu. Lah aku ki ya wis prasaku ngarit ya tak pilihno suket sing apik-apik. Ya ngarite iki ya bendina ngarit. Tapi apa kok nanggone wedhus kok gak kradu, gak iso lemu. Tibake aku ki gak dikongkon angon wedhus karo Gusti Allah. Kon angon sing duwe wedhus. Alhamdulillah. Bareng aku angon sing duwe wedhus, lemu-lemu. Ya delokane muslimat iki. Ora ana sing kuru, lemu-lemu. Subhanallah, ya. Jadi menang. Sampai durung tahu menjadi pengembala kambing, juga belum pernah menjadi pengiu PT, ya oke lah. Nabi pengembala kambing. Karena itu tidak punya alasan tidak menjadi orang yang baik di masa dewasanya nanti. Wa wajadaka dhallan fahada. Aku dapati kamu dalam keadaan tersesat, lalu aku bimbing. Saiki sing gak tau ngaji sapa? Ana enggak iki sing gak tau ngaji? Duduk arep tak kei hadiah nek sing gak tau ngaji. Ya. Arep tak kurangi. Enggak. Sing rumangsa ngajine kuwi ora tekun. Kanjeng Nabi itu fahada. Dulu hidup di tengah masyarakat yang juga carut marut nilai akhlaknya. Tapi karena Nabi itu dibimbing, dituntun oleh Allah, insya Allah. Nah, saya yakin kalau komunitas ini terus dibangkitkan, Bapak, disupport kemudian dijadikan kebersamaan, maka tiada kedukaan yang berlebih pada anak-anak yang lahir dalam keadaan yatiman, karena mereka merasa diayomi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesannya kembali ke ibu bapak lagi. Fa'ammal yatima fala wa amma sa'ila fala wa amma bi nikmati rabbika, wis gak tak terjemahke mundak kedawan. Ya, saya kira ini yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kalau kita yakin bahwa Islam itu rahmatan lil alamin, maka berislam itu menjadi sumber pembahagia bagi sesama. Jadi wong Islam itu menyelamatkan orang Islam lainnya dari ragam situasi yang memprihatinkan. Karena itu bersatu bersama kita galang potensi umat ini supaya tidak ada generasi yang miss, generasi yang kehilangan kesempatan untuk menjadi generasi yang unggul, generasi yang maju, generasi yang berkeadaban, generasi yang mampu menjawab tantangan masa depan. Karena itu tugas kita tidak berhenti pada hari-hari seperti ini, tetapi harus kita lakukan. Kul huwa islahun. Ketika para sahabat bertanya kepada Nabi, apa yang harus kami lakukan dengan anak-anak yatim ini?
Nabi diperintahkan, katakan kepada mereka sahabat-sahabatmu, islahkanlah, persaudarakanlah, jaminlah kebutuhan daripada anak-anak yatim itu sehingga mereka bisa mengalami hidup seperti anak-anakmu sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita lanjut dengan berdoa mohon pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini menjadi sumber keberkahan, sumber kebajikan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Salimna wal muslimin, salimna wal mu'minin, salimna wa salim azwajana, wa salim ahlana, wa salim ikhwanana minal afati wa nikmah, wa minal hammi wa minal gummah, wa minal bala wal musibah, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma yassir umurana wa khasil maqasidana wa balikna ilaika ya mujibas sa'ilin istajib du'aana ya rabbal alamin. Allahumma ij'al auladana min ahlil ilmi wa ahli tuqa wa ahlil khair wa ahlil huda wa la taj'alna wa iyyahum ya Allah min ahli zulmi wasyirki wa min ahli syarri wa zulmat ya arhamar rahimin irhamna. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana wa atina ma wa'atana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Ya Rabbana ya Rabbana ya Rabbana Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa barik wa sallim ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan Allah mengabulkan doa kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini? Ya, sudah. Sebelum pemberian saluran pada siang hari ini, mari kita tutup dulu dan kita pada Ini ya. Loh. Ini gimana ini? Sebelah kanan. Kusno diberi kesempatan sekali aja enggak apa-apa. Oh, ngaten, monggo. Sesepuh ya? Mboten sing bapak itu enggak. Biar bapak aja yang memberikan gimana. Oh, begitu. Nggih. Kita aja. Berarti satu-satu ya. Nggih. Monggo bapak-bapak yang berkenan untuk memberi menyalami anak-anak yatim bisa berdiri di depan semuanya. Monggo Ustaz. Untuk bapak yang lain semuanya.
Bagi Bapak Ibu yang ingin berikan santunan Di belakang. apa? Sini pesan. Setelah berdiri semua. Posisi di mana? Di sini bos. Boleh. Baik. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberikan santunan bisa dipersilahkan untuk memberikan di posisi sebelah kiri, sebelah kiri atau sebelah sini. Tengah. Kelihatan. Nanti ini Monggo Bapak, sekalian ya monggo. Oh sampun, nggih monggo. Monggo Ibu, spontanitas. ini teknisnya dipanggil ya, jadi satu-satu. Kemudian nanti setelah menerima yang pertama ini, untuk adik-adik yang sudah biasa menerima santunan beasiswa atau biaya pendidikan sejak awal semester, jangan ulang ya. Dari lagi. Namanya Mas Gamas. Saya panggil nomor 1 Laswadi Isya Arsi Dharma. Yang kedua Bintang Puspa Nagari. Bintang Puspa Nagari. Oh, sekolah. Anaknya masih sekolah. Ada yang lagi. Oke. Makasih. Yang ketiga Muhammad Saputro. Oh begitu. Oh iya. Ada adiknya. Muhammad Saputro, ada adiknya. Langsung sekali. Adiknya namanya Rizky Bimo Saputra. Oh berarti dua Pak dengan adiknya. Ya, ini adiknya. Nah. Berikutnya nomor 5 Akbar Tegar Perkasa. Nomor 6 Ahmad Tangguh. Nomor 7 Aftar Davi Kurniawan. Aftar. Oh, tidak ada yang mewakili. Tidak ada Pak, diantarkan dulu Pak, disendirikan. Tidak hadir ini. Berikutnya nomor 8 M. Rafael Adi. Rafael. Berikutnya nomor 9 Nafisah. Nomor 10 Saifullah Fadli. Ada yang mewakili? Oh sudah. Nomor 11 Arya Ramadhani. Nomor 12 Rizky Wahyudiansyah.
Nomor 13 Fahmi Fadoli. Babi. 14 Jaki Mubarak. Zaki. Zaki. Wayati. 15 Agil Ali Sangkuriang. Agil Ali Sangkuriang ini yang bisa. Oh ya. Berikutnya 16 Alfian Nur Saputra. Alfian Nur Saputra, ada yang mewakili? Berikutnya nomor 17 Kinanti. Diambil diwakili. Berikutnya 18 Afifah Fitria Zahra. Nomor 19 Afifah Ganiyah Rahma. Adik. 20 Asam Krishna Samputra. 21 Ahmad Nisam Daki. Oh, maju lagi berarti ya. Oh, Pak Adi. Oh, Pak ini. Berikutnya 22 Daniel Rafif Waluyo. Ini diwakili juga ya. 23 Safira Aulia Putri. 24 Saskia Anita Ega. 25 Sasi Kirana Nuria Salsabila. 26 Haidar Nur Albar. Ini yang tadi tidak hadir, mungkin ada yang mewakili. Haidar Nur Albar. Berikutnya Rama Putra Wijaya. Selanjutnya Arnoveni Sinta Wilona. Pak Darso sing dua durung ketulis iki, Pak. Aduh.
mungkin ada nomornya Pak. Di amplop ada nomor 2930. 29 nomor 29 Pak, atas nama Muhammad Satrio Hadi. Satrio Hadi. Yang mewakili. Oh, Pak Pras. Bu Pras. Bu Prasto ada Bu Prasto. Pak Prasto. Ayo, sudah diwakili Bu Prasto. Nyusul. Lali ambek ponakane. Imran. Imran. M Imron Maulana. Imran. Yang mewakili. Maju. Sate. Wah, iya ini. Lali nang butuh nih. Cukup. Sampai apa? Sudah 7. Ada yang enggak datang berarti. Ya, ini sing tak tentang yang Akil tadi ada. Yang belum terambil atas nama Aftar Devi Kurniawan. Ada yang mewakili? Aftar Devi Kurniawan. Monggo. Mungkin Bu Anis. Ya. Siapa yang mewakili? Enggak. Ya berarti tersampaikan semua. Ya. Yang nomor 7. Ya, makasih Bu. Jangan. Ya, Nek. Adik-adik diumumkan aja supaya tetap duduk di sini dulu. Sambil menunggu pembagian, sementara sabar ya, duduk di sini dulu. Masih ada lanjutannya ini. Khusus adik-adik yang memakai BDRAB, ya, jangan kurang dulu. Adik-adik yang memakai BDRAB, yang masih sekolah, jangan kurang dulu, atau langsung sini. Ada absen lagi. Satu-satu aja. Panggil Pak. Absen lagi ya. Langsung panggil ya. Ya. Laswati. Kita cukup dong. Langsung pesan. Kalau berkenan pamit silakan. Laswati. Yang kedua Bintang Puspa Nagari. Yang ketiga Akbar Tegar Perkasa. Oh begitu. Iya guys. Siapa ini? Bintang. Laswarti. Oh bintang. Nomor 1 bintang.
Bintang. Oh, Laswati. Bintang. Diwakili. Berikutnya Akbar Tegar. Ini. Nomor 3 ya? Ya. Yang keempat Ahmad Tangguh. Menang ini, Pak. Aftar. Yang mewakili. Aftar. Ini yang siapa? Nomor 5. Nomor 5. Oh, bukan, ini Aftar. Devi Kurniawan. Akbarnya dereng. Ya, sekedap. Aftar dulu. Rafael Adi. Sekedap. Rafael. Nafisah. Afifah Fitria Sahra. Afifah Ganiyah Rahmah. Oh, 8 ya? 8. Iya. 9. 10 Daniel Rafif Waluyo. Yang kecil. Yang kecil. 11 Saifullah Fadli. Saifullah Fadli. 12 Alfian Nur Saputra. Tadi yang mewakili. RW dari W9. Apa Pak W ini tadi? Bukan. Alfian. Pak Gun. Alfian Nur Saputra. W9 rumahnya. Kinanti 13. 14 Arya Ramadhani. 15 Rizky Wahyudiansyah. 16 Fahmi Fadoni. Enggak masuk. Fahmi Fadoni. 17 Jaki Mubarak. Berarti ini hanya masuk aja. Ibu. Hanya masuk item tetapi tidak masuk ke dana pendidikan. Nggih, ngapunten. Nggih. Sudah. Kembalikan Pak Darso. Gimana tak iso Pak? Apa itu mau nekat? Waktu-waktu mendatang bisa kita laksanakan lagi dalam suasana yang lebih berbahagia. Kami sampaikan kepada bapak-bapak dan ibu-ibu tamu dan sekalian yang pada siang hari ini berkenan hadir memenuhi undangan kami. Mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan kepada bapak-ibu sekalian. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.